Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, jangan lupa bahwa H-3 atau 3 hari lagi kita akan mulai menyaksikan kembali gitu ya Pangeran Biru atau Persib Bandung di ajang Piala Presiden, teman-teman. Jadi ya lumayan lah ya, Piala Dunia sudah selesai, sekarang ada Piala ASEAN teman-teman gitu ya. Selain timnas, kita juga akan menyaksikan Persib Bandung di ajang Piala Presiden yang akan dimulai launchingnya itu tanggal 25 Juli 2026 hari Sabtu mendatang, dan ada opening ceremony. Nah teman-teman bisa lihat beberapa jadwal dari Persib Bandung, yang mana di sini Persib akan bermain mengawali menghadapi Arema FC di Piala Presiden mulai 18.30 gitu ya. Itu baru opening seremoninya, tapi kalau kick off-nya 19.30 teman-teman. Jadi hari Sabtu malam minggu yang nggak ada kegiatan atau kegiatannya kita pindahkan ke Sijalak Harupat, ya mangga nonton laga perdana Piala Presiden Persib Bandung menghadapi Arema FC gitu ya. Tentu saja di Indosiar lalu juga di streaming video.com ya teman-teman. Baik, nanti informasi tiket dan lain-lain sebagainya kita infokan lebih lanjut kalau memang sudah ada konfirmasi yang resmi teman-teman. Jadi ditunggu saja. Yang nunggu tiket antara Persib menghadapi Arema FC di ajang Piala Presiden, sabar di Antosan, diupdate nanti kita ya teman-teman. Baik, lalu yang selanjutnya untuk menghadapi Piala Presiden juga atau ya kompetisi turnamen yang nggak lama lagi gitu ya, yang 3 hari lagi. Ini juga sudah diungkapkan kemarin oleh beberapa staf pelatih dari Persib Bandung, termasuk Coach Igor juga, termasuk Coach Jupe sekarang lah kita nyebutnya Coach Jupe ya, dan Coach Reinhold teman-teman. Nah ini yang mana staf atau jajaran pelatih Persib Bandung ini mengatakan alhamdulillah katanya untuk pemain Persib Bandung yang saat ini berlatih itu sudah menunjukkan satu peningkatan yang cepat katanya, dari mulai kebugarannya sudah mulai kembali lagi, lalu juga mereka ya sebagai pemain profesional sudah tahu apa yang mesti dilakukan katanya, lalu chemistry juga mulai terjalin, lalu juga dari mulai taktik dan teknik juga ini mereka nggak sadar, kata Reinhold ini ya nggak salah ya, Persib merekrut asisten pelatih fisik yang baru gitu ya, yang mana Reinhold ini kan seorang dosen juga katanya, jadi dia tahu psikologis pemain. Jadi pemain itu kalau dibilang wah besok kita akan latihannya berat ya, itu psikologis pemain kan otomatis aya nu ngerasa waduh kumaha iya kumaha itu, enggak. Tapi kalau Reinhold ini memadukan antara sebetulnya dianggapnya latihan biasa gitu ya, latihan fisik biasa, tapi itu sudah meliputi latihan fisik dan latihan teknik teman-teman. Nah ini yang tidak ada sebelumnya oleh Miro Petris. Nah ini mungkin ya betul apa kata Coach Igor gitu ya, Igor Tolis mengatakan musim ini kita akan banyak perubahan katanya, melakukan beberapa perubahan. Salah satunya ya ini dia di sesi latihan gitu ya, itu juga memadukan taktik dan juga fisik. Jadi kadang kalau di zaman Boyan Hodak mah dipisahkan gitu ya, ini khusus taktik, ini teknik, ini fisik. Nah kalau sekarang agak disatukan, tapi pemain nggak sadar teman-teman, ini yang dilakukan oleh Reinhold. Makanya ya dibilang berat-berat, capek-capek, tapi hasilnya satu kali latihan bisa mendapatkan 2 hasil gitu ya teman-teman. Tapi intinya adalah semua pemain sudah siap, bahkan mereka sudah tidak sabar untuk tampil di hadapan puluhan ribu bobotoh yang akan ya selalu memadati stadion katanya. Jadi mereka motivasinya mah itu pengen segera cepat main gitu ya, pengen menunjukkan bagaimana potensi yang mereka miliki teman-teman. Jadi ya
kita nggak sabar nunggu Persib main, pemain Persib pun nggak sabar menunggu Boboto untuk menyaksikan atau memenuhi stadion ketika mereka bermain gitu ya teman-teman. Jadi disiapkan sekali lagi tanggal 26 Juli hari Sabtu mendatang atau minggu ini gitu ya, untuk menyaksikan laga perdana Piala Presiden di Sijalak Harupat. Tiketnya nanti kita infokan teman-teman. Baik, lalu ini juga ada satu permintaan khusus karena lagi rame di komentar kita kemarin di video kemarin malam gitu ya, yang menyatakan ini kita coba sematkan di sini saja teman-teman biar tidak lupa. Setelah ini kita bahas satu hal yang lagi viral gitu ya. Nah ini dulu kita biar nggak lupa. Ada dari Kang Apep di Ibun gitu ya, yang mana dia dapat dari channel sebelah katanya, yang mengatakan di channel sebelah itu atau channel tersebut mengatakan bahwa kalau seandainya Persib lolos ke ACL 2 maka akan menambah 3 pemain lagi gitu ya, menjadi maksudnya 3 pemain asing menjadi 14 pemain asing. Nah itu apakah benar atau tidak, dan disebutin secara spesifik akan nambah striker, nambah back kiri, dan nambah kiper katanya. Nah ini juga kita mesti sedikit meluruskan gitu ya, karena memang rame kemarin di kolom komentar. Teman-teman bisa lihatlah video tadi malam gitu ya, yang mana Kang Apep ini katanya dapat dari channel sebelah yang katanya yaitu menyebutkan Persib akan nambah 3 pemain, bek kiri, striker, dan juga kiper, tapi nambahnya nanti ketika Persib lolos ACL 2. Berarti kan harus nunggu kualifikasi dulu menghadapi Manila Tiger gitu ya, di tanggal 31 Agustus, masih 1 bulan yang akan datang. Nah apakah memang tidak telat atau bagaimana? Nah di sini kita coba sampaikan teman-teman satu petuah dari Igor Tolis, yang mana tidak pernah menyebutkan berapa jumlah pemain yang akan direkrut, atau tidak pernah spesifik menyebutkan posisi ini, posisi itu gitu ya. Dan kita pun di sini tidak pernah menyebutkan akan menambah ini, menambah itu gitu ya. Kalau memang sudah mendekati atau sudah fix, nah baru kita kabarin. Tapi kalau memang belum ada apa-apa ya kita juga sendiri bingung gitu. Ini dapat datanya dari mana? Tapi nggak apa-apa, mungkin ya mereka punya sumber sendiri gitu ya. Kita juga tidak bisa menyalahkan. Tapi yang jelas gini, untuk Kang Apep biar tidak bingung, karena kan bertanya gitu ya, dan kita juga ngasih satu biar teman-teman Boboto ini juga naik levelnya gitu ya, tidak terbawa kusakaba-kaba. Jadi yang pertama gini, Coach Igor pernah mengatakan bahwa kita kemungkinan pemain-pemain yang datang ini masih akan ada evaluasi gitu ya. Pemain Persib yang ada saat ini masih akan ada evaluasi. Nah tidak menutup kemungkinan untuk mendatangkan lagi pemain yang baru, atau ya menambah pemain yang ada gitu ya. Jadi pemain yang ada sekarang katakanlah tidak ada yang diganti atau tidak ada yang statusnya dilepas atau dipinjamkan, sebutlah sudah fix semuanya, katakanlah begitu ya. Lalu ya akan ada pemain baru lagi, kapan gitu ya. Nah Coach Igor akan mengevaluasi ini setelah Piala Presiden besok teman-teman. Jadi untuk Piala Presiden menjadi satu tuntutan untuk para pemain Persib, terutama pemain mudanya, menunjukkan kualitasnya, apakah memang sudah layak di Persib Bandung atau ya harus disakolakeun heula gitu ya. Nah ini masih akan dilihat nanti pada saat setelah Piala Presiden teman-teman. Jumlahnya, posisi apa yang persis itu tidak disebutkan sama sekali. Bisa saja nanti setelah Piala Presiden yang menambah 1 atau 2 pemain katanya sesuai dengan yang bahan evaluasi. Nah ini memang kan jawabannya setelah Piala Presiden. Kalau memang setelah ACL 2 itu saya pikir kelamaan kalau mau nambah pemain, keburu BRI Super League dimulai gitu ya, nggak ada waktu untuk adaptasi dan lain sebagainya. Saya pikir kalau memang ada penambahan, ya inilah waktu-waktu yang ditunggu-tunggu gitu ya. Apalagi Piala Presiden kan nggak sampai seminggu gitu ya teman-teman. Jadi nggak sampai 2 minggu lah, 2 minggu maksimal itu sudah beres. Jadi masih ada kesempatan untuk mengevaluasi dan TC atau training camp teman-teman. Jadi harusnya Persib juga
berangkat ke Thailand di tanggal 24 Juli mendatang karena ada Piala Presiden, di pending dulu gitu ya untuk pergi TC-nya, sehingga ya ketika Piala Presiden selesai ada evaluasi pemain baru pada datang, baru akan ada TC gitu ya. Kemananya ya sepertinya akan ke Thailand. Nah ini juga memang sekali lagi buat Kang Apep gitu ya di Ibun, ya mangga saja kalau mendengar bursa transfer rumors itu mah nggak ada masalah. Tapi kalau ya nanyanya ke kita ya kita jawab gitu ya. Kalau untuk setelah ACL 2 ini kelamaan kalau memang ada penambahan pemain, dan kalau disebutkan spesifik untuk striker, back kiri dan kiper, ya kita juga nggak tahu ini posisi mana yang dibutuhkan, karena kan evaluasi tentu yang hanya yang tahu adalah tim pelatih gitu ya teman-teman. Kalau kita tahunya kemungkinan ya bocoran pemainnya saja, baru tahu oh posisi ini posisi itu. Tapi kalau selama ini atau sejauh ini belum ada aba-aba apapun gitu ya mengenai pemain yang dimaksud gitu. Jadi intinya mah menurut kami ya belum begitu benar gitu ya apa yang sudah dibahas akan menambah 3 pemain asing. Nah ini kan udah spesifik banget, jadi ya mangga aja lah ditanyain ke channel sebelah gitu ya. Kalau nanya ke kita mah jawaban kita itu tadi teman-teman. Jadi tidak ada sejauh itu atau selama itu, kalaupun ada evaluasi ya maksimal sampai dengan gelaran Piala Presiden sekarang teman-teman gitu ya. Baik. Nah ini juga teman-teman untuk satu kabar yang memang lagi viral, lagi rame juga di tengah-tengah bobotoh mengenai satu kode yang disematkan gitu ya oleh Adam Alis, oleh beberapa bobotoh juga mengenai huruf S. Nah apakah S ini simbol pemain baru atau S ini adalah kode Persib akan mendatangkan pemain baru gitu ya. Nah kan kalaupun katakanlah iya S, tapi posisinya apa teman-teman? Nah ini kan kalau kemarin ada Sen Patinama katanya. Nah kalau di kita teman-teman ya kan udah dijawab juga semalam gitu ya, persentasenya berapa. Kalau Sen Patinama kita masih ngasih persentase 0% gitu ya. Mungkin ya agak kecewa sebagian bobotoh, tapi ya itu yang kita dapat dari tim redaksi. Nggak tahu kita juga beberapa hari ke depan atau mungkin minggu depan atau mungkin 2 minggu lagi akan berubah persentasenya, ya kita tidak ada yang tahu, kecuali ya memang dari manajemen Persib ya nanti juga ada hawar-hawarnya kalau memang benar mah. Tapi sejauh ini ya kita mah masih 0% gitu ya untuk Sen Patinama. Nah kalau memang bukan Sen Patinama yang diplot sebagai bek kiri, berarti posisi apa dengan inisial S? Ada juga yang mengkaitkan dengan posisi penjaga gawang atau kiper gitu ya. Kalau untuk Cahya Supriyadi gitu ya, atau kemarin juga ada pemain lokal juga kiper yang dikaitkan dengan Persib Bandung, yaitu Emri Yandi gitu ya, sama-sama produk asli Jawa Barat teman-teman. Kalau Cahya Supriyadi ini asalnya dari Karawang, kalau Muhammad Riyandi ini dari Bogor, sama-sama pemain muda juga. Untuk Supriyadi ini 23 tahun, kalau untuk Riyandi ini 26 tahun teman-teman. Untuk nilai kontraknya pun di market value-nya gitu ya, ya beda hanya 1,5 M saja. Untuk Cahya Supriyadi memang lebih mahal gitu ya, 4, sekian M. Kalau untuk Riyandi 3, sekian M. Tapi minimal gini teman-teman, kalau memang katakanlah kuota asingnya sudah penuh saat ini, ya kalau di sektor penjaga gawang kita perlu, berarti kan otomatis mendatangkan pemain lokal gitu ya. Nah pertanyaannya siapa? Apakah sosok S ini Supriyadi gitu ya, yang mana Supriyadi masih menjadi pemain PSIM masalahnya teman-teman. Jadi Cahya Supriyadi ini masih menjadi pemain PSIM dan baru diperpanjang kontraknya hingga 2028. Bayangin, kontrak 2028, apakah Persib bersedia menebus untuk sisa kontraknya gitu ya, yang masih lumayan panjang, atau Emri Yandi teman-teman, pemain Jawa Barat juga, sekarang tidak punya klub karena baru memutuskan keluar dari Persis Solo gitu ya, yang mana ini kalau ditimbang-timbang gitu ya, mendingan nebus pemain atau mendingan pemain yang tanpa klub gitu ya. Nah kalau untuk Cahya Supriyadi dari agensinya aja belum pernah ada, atau agensinya saat ini
tidak ada pemain yang di bawah agensi itu yang masuk ke Persib Bandung gitu. Jadi ya istilahnya mah mungkin ya karena agensinya apa ya, banyaknya pemain Indonesia ya kemungkinan mungkin ya agak gimana gitu ya teman-teman. Kita juga nggak bisa menjelaskan lebih detailnya, tapi intinya adalah pelatih dari PSIM Jogja ini mengatakan Cahya Supriyadi tidak akan kemana-mana, dia juga masih punya kontrak. Jadi saya pikir itu hanya sekedar berita saja. Jadi ya mungkin kita ngasih presentasinya di bawah 50%, nggak ada spesifiknya, tapi belum nyampe 50% lah kalau untuk apa ya Cahya Supriyadi. Tapi kalau M Riyandi ya bisa jadi kita tempatkan posisinya 50% teman-teman gitu ya. Ini bisa meningkat seiring berjalannya waktu jika memang ya tidak ada kiper asing yang masuk gitu ya. Kalau kiper asing yang masuk ya berarti harus ada posisi pemain asing yang harus dilepas juga. Jawabannya benar atau tidak ya nanti kita lihat setelah Piala Presiden teman-teman gitu ya. Itu akan ada jawaban yang setidaknya mudah-mudahan lebih spesifik lagi. Tapi kalau kode huruf S ini siapa ya, kita sama sekali belum punya ide gitu teman-teman untuk siapa yang dikira-kira. Jadi ini mah kan jawaban dari Boboto semua gitu ya, yang ada mengaitkan unsur S ini atau huruf S ini dari Sen Patinama atau ya apa Cahya Supriyadi gitu ya, bukan dari kita gitu. Jadi kita hanya mencari data dan fakta saja benar atau tidaknya. Tapi sama-sama baik itu Cahya Supriyadi maupun M Riyandi ini sama-sama pemain nasional. Persib Bandung sekarang sedang mengumpulkan gerbong eksekutif yang mana minimal mantan pemain timnas atau pemain timnas yang masih aktif itu boleh gabung dengan Persib Bandung. Jadi ya kemungkinannya ada juga nama Nadio gitu ya untuk sektor penjaga gawang. Nah ini juga masih ya panjang lah jalan untuk bursa transfer, bahkan ya belum dibuka secara resmi gitu ya bursa transfernya. Jadi masih ada waktu kurang lebih 2 bulan ke depan, apapun bisa terjadi gitu ya. Tapi yang jelas kalau sektor penjaga gawang sepertinya memang agak perlu juga untuk ada penambahan. Tapi ya siapa pemainnya ya kita tunggu nantilah teman-teman gitu ya. Mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.